artinya Mesias. Artinya siapa yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, itulah yang disebut Kristen. Jadi sebuah penamaan terhadap kelompok mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus. Jadi ini tentu saja tidak ada kaitan bahwa Yesus harus mencanangkan, tidak ada kewajiban itu. Tetapi semua itu adalah kesaksian yang mana ditulis oleh para rasul. Karena Alkitab itu adalah bicara tentang kesaksian para rasul pada saat mereka bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan mendengarkan suara Sang Pencipta yang menggelegar diturunkan pada saat di Sungai Yordan maupun di Taman Getsemani. Jadi bahwa yang namanya istilah Kristen itu adalah hanya sebuah penamaan. Mau dinamain apa, ya silakan. Dan itu tidak terkait harus ada oleh Yesus diberi nama seperti itu. Itu nggak ada gitu ya. Karena namanya bagi Sang Pencipta hanya satu agama. Jadi bagi pencipta juga hanya satu ajaran. Nggak perlu diberi nama. Tetapi untuk membedakan dengan ajaran-ajaran lain, agama-agama lain, maka ada penyebutan itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang pada zaman itu menyebutnya sebagai orang-orang Kristen. Kenapa mereka menyebut demikian? Karena mereka tahu bahwa orang-orang inilah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau sebagai Mesias, ya. Jadi dengan demikian bahwa soal penamaan ini saya kira tidak merupakan sebuah prinsipil terkait kepada judul ajaran yang selamat sesuai dengan kitab suci. Karena ini adalah penamaan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di dunia pada saat itu, tetapi dari sudut Sang Pencipta tidak perlu ada penamaan, karena bagi Sang Pencipta dia hanya satu aja, yaitu umat dia. Karena Sang Pencipta hanya mengakui satu umat, mengakui satu ajaran, mengakui satu pewahyuan, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai anak Allah atau Sang Firman yang datang di dalam rupa manusia. Dan ini semua adalah penggenapan atas semua janji Sang Pencipta yang dicenungkan sejak zaman Adam kepada Abraham, demikian juga kepada keturunannya yang mencintai Pencipta. Itulah sebabnya Tuhan sudah mengetahui bahwa keturunan yang mencintai Sang Pencipta dan wahyunya adalah mulai dari Adam, kemudian bukan Kain, tetapi Habil. Dari Habil terus kemudian sampai kepada Nuh. Nuh pun ada 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Itu pun juga ada lagi, Sem. Kemudian sampai kepada Abraham. Dari Abraham pun ada yang lahir dari Hagar, kemudian dari Sarah, dan dari Keturah. Dan Tuhan tahu yang mencintainya adalah dari keturunan Ishak. Dan Ishak pun mempunyai 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Tuhan pun tahu bahwa yang akan mencintai dari keturunan Yakub. Demikian dari Yakub pun akan ada 2 bangsa, yaitu Yehuda dan Israel. Dan Tuhan tahu bahwa Yehuda lah yang mencintai dia. Dengan demikian, keturunan juru selamat itu diberikan kepada Yehuda. Dan Tuhan sudah tahu itu semua sejak penciptaan. Maka dia sudah melihat ke masa yang akan datang. Mana dia yang harus terima, mana yang harus dia tolak keturunannya yang akan melahirkan juru selamat. Dan ternyata janji pencipta itu tergenapi dengan kedatangan Yesus, yang mana dialah yang akan menyelamatkan umatnya seluruh dunia bagi siapapun yang mau masuk surga, tidak mau menanggung dosanya sendiri, tetapi menyerahkan seluruh dosa-dosanya kepada Yesus, karena dialah Sang Penebus itu. Saya kira cukup penjelasan saya, terima kasih. Masih ada waktunya loh, Kang Satria. Gak apa-apa, cukup 20 detik. Oh, tidak apa. Oke, silahkan 3 menit untuk menanggapi jawaban. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Telah kita dengar semua ya, kejujuran dari
Satria Injil ya terkait pertanyaan saya, intinya memang tidak ada dalilnya dan label Kristen itu tidak penting. Itulah pengakuan jujur dari Satria Injil ya. Dia menyatakan yang penting percaya Yesus Kristus. Tapi nanti dulu nih ya, partisipan dan netizen semua, percaya sebagai apa nih Yesus ini, soalnya banyak sekali ininya apa ya, kalau gelarnya atau kemuliaannya ya. Ada Yesus itu sebagai raja, sebagai tuan, Yesus sebagai guru, sebagai rabi, Yesus sebagai anak domba, anak manusia ya. Banyak nih. Yesus sebagai utusan, ada juga Yesus sebagai Tuhan, kan gitu nih. Percaya sebagai apa nih? Kalau saya perhatikan, saya tidak menemukan satu dalil pun yang menyangkal semua predikat-predikat Yesus itu, kecuali satu, predikat Yesus sebagai Tuhan. Ada dalil yang ternyata menyangkalnya. Selain predikat Yesus sebagai Tuhan, itu tidak ada penyangkalan dari dalil manapun. Di Matius 7, stop dulu waktunya. Saya mau coba share screen dulu ya. Di Matius 7 bentar. Mana nih? Nah, nggak mau sih. Kok agak lemot ya laptopnya ya? Waduh. Nah, ini share screen-nya bisa di ini dulu, di apa, share screen timernya bisa ditarik dulu. Saya nggak bisa share screen soalnya. Nah, inilah ya, inilah salah satu dalil yang mempermasalahkan predikat ketuhanan Yesus ya. Predikat yang lain tidak ada dalil yang mempermasalahkan, tapi predikat Yesus sebagai Tuhan dipermasalahkan oleh dalil ini. Apapun alasannya, ada dalil yang mempermasalahkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi bermasalah ini, predikatnya sebagai Tuhan. Lalu saya juga akan yang mengikuti kehendak Bapa ya. Apakah kehendak Bapa? Kita akan lari ke Yohanes, bentar, Yohanes 6 ayat 40. Kita akan lihat ke Yohanes 6 ayat 40 ya. Saya lebih suka ini aja biar jelas. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya, kepada Yesus ya, beroleh hidup yang kekal. Ya, melihat anak. Inilah kehendak Bapa nih. Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita akan coba hidup yang kekal itu. Berarti kehendak Bapa itu yang percaya hidup yang kekal. Percaya hidup yang kekal itu percaya yang bagaimana? Kita lari lagi ke Yohanes 17:3. Kalau Kristen itu nggak penting dan ternyata yang percayanya benar itu yang selamat, kita lihat. Nih Yohanes 17:3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ya. Jadi yang benar itu kalau mau hidup kekal, Yesus Kristus itu predikatnya utusan. Utusan siapa? Utusan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Utusan ya. Jadi kalau predikat Yesus sebagai Tuhan dipermasalahkan. Seperti itu. Waktu saya masih banyak ini. Saya tutup share screen.
Waktunya berapa lama lagi? Waktunya kayaknya, oh tinggal 1 menit. Oh ya, udah nggak apa-apa. Saya habiskan waktunya. Jadi saya sudah tampilkan dalil-dalilnya terkait begitu banyaknya predikat-predikat yang disematkan kepada Yesus. Hanya satu predikat yang dipermasalahkan oleh Bibelnya sendiri. Predikat Yesus sebagai Tuhan. Ternyata predikat Yesus sebagai Tuhan itu bukanlah predikat untuk dapat hidup kekal sesuai dengan kehendak Bapa gitu kan. Kehendak Bapa itu satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah yang engkau. Jadi Kristus di situ bukan sebagai Tuhan, Mesias di situ bukan sebagai Tuhan, tapi hanya sekedar sebagai utusan berdasarkan dalil Bible ya. Dan siapakah itu? Dan belum tentu Kristen, karena tadi Kang Satria Injil sudah menegaskan sendiri nggak penting itu Kristen itu apa. Dan memang diakui itu bukan dari Yesus Kristen itu. Ya, Bible pun nggak mengakui itu label Kristen. Ya, label Kristen sebagai umat Kristen itu umat yang selamat dan dibenarkan oleh kitab sucinya Bible sendiri, itu sudah diakui oleh Kang Satria Injil tadi ya. Karena saya pun bisa buktikan secara runutan dari mulai dipermasalahkan yang mengikuti kehendak Bapa itu dijawab oleh Yohanes 6:40 bahwa kehendak Bapa itu agar orang yang percaya beroleh hidup yang kekal, hidup yang kekal. Yang sebenarnya itu adalah Yesus Kristus sebagai utusan baru beroleh hidup yang kekal. Dan sebenarnya masih banyak ayat-ayat Bible yang lain yang menegaskan di mana kehendak Bapa itu selalu korelasinya dengan Yesus sebagai utusan. Kehendak Bapa Yesus sebagai utusan. Jadi terjadi kesalahan kepercayaan nih terkait dengan predikat-predikat Yesus. Mungkin tanggapan saya untuk jawaban dari Kang Satya cukup seperti itu. Makasih. Oke, waktu habis. Mungkin ini saatnya catur ya. 20 menit untuk masing-masing. Enggak, itu Kang Satya Injil menanggapi dulu, merespon dulu dari Oh tanggapan iya, saya. menanggapi. Tapi tadi sudah 3 ditanggapi menit. 3 menit. Tadi Oh, oke. jawaban. Oh, jawaban. Oke, silakan ditanggapi Oke, untuk Kang Satria Injil. gini ya. Tadi kan Pak Muklis ini bertanya, kemudian saya jawab, kemudian ditanggapi. Saya belum bertanya loh satu pertanyaan Iya, pun, nanti habis ya. Nanti ya. nanti. Oke, Oh iya, ini sesi yang ini Kang Satya Injil bertanya oke. gitu. Jadi saya punya waktu berapa ini untuk 3 menanggapi? menit untuk menanggapi tadi respon saya. Oke, saya izin share screen dulu ya. Bisa dibuka gitu ya. Sebentar. Masih ditutup nih share screen saya. Masih ditutup. Bisa tolong Bisa, dibuka ya? silakan. Bisa tuh, silakan. Silakan, udah bisa. Oke, nah ini ya. Kalau dari Yesus soal istilah Kristen itu memang tidak disebutkan. Tetapi jelas di sini bahwa kalau istilah Kristen itu ada di dalam Bible ya, di ayat 11 ayat 26 ya. Di sini disebutkan pertama kalinya disebut Kristen ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen ya. Jadi begini, kalau seorang Kristen itu bukan selalu dia akan masuk surga. Enggak. Kristen itu hanya nama. Orang Kristen banyak juga yang meskipun namanya Kristen, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi apa gunanya kalau istilah Kristen hanya sekedar istilah KTP gitu ya. Tetapi yang penting adalah secara hakikatnya seorang Kristen tentu harus percaya. Nah, kembali kepada tadi, karena to the point Yohanes 17 tadi ayat 3 ya. Yang mana di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Berarti Esa ya, kepada Bapa artinya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kristus adalah Mesias artinya. Jadi artinya bahwa Yesus itu adalah utusan. Yes, 100%. Secara sempit utusan itu bisa nabi, bisa siapapun yang diutus itu namanya utusan. Tetapi di sini diutus sebagai Kristus. Artinya diutus sebagai Mesias.
Karena mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi siapakah Kristus itu? Kristus adalah Mesias Sang Juru Selamat. Artinya hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang diutus sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat dan penebus dosa. Jadi faktanya begitu. Sangat dalam di dalam ayat tersebut. Tentu saja bahwa Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus itu juga berlaku untuk siapapun, tidak hanya orang Kristen. Tetapi siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Dia sebagai Mesias, sebagai Kristus yang diutus untuk menebus dosa manusia, dia akan diselamatkan. Jadi inilah janji Tuhan. Dan tidak ada seorang pun selain Yesus. Titik, tidak ada koma. Ya, oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat ngepas sekali waktunya ya, sudah diiniin. Oke, jadi terima Sesi kasih. bertanya, Sesi. Kang Satria ya. Oke, sesi bertanya. Loh, tadi sudah. Tadi sudah. saya yang bertanya. Tadi saya yang bertanya. Sekarang Oh, tadi apa? kayaknya belum ya. Oke, silakan. Sesi bertanya 1 menit ya. Oke, tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kekristenan itu muncul karena ada pengakuan Sang Pencipta yang suaranya menggelegar dari langit pada saat Yesus memulai ciptaannya. Pertanyaan saya, tunjukkan apakah Sang Pencipta itu pernah memperdengarkan suaranya ataupun menyatakan dirinya kepada Muhammad sebagai nabi yang paling mulia, yang paling terakhir, nabi yang penutup. Silakan itu ditunjukkan yang mana Pencipta itu juga pernah menyatakan diri kepada Musa, kepada seluruh nabi-nabi Israel secara langsung, baik melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui penampakannya untuk mengangkat dirinya sebagai nabi. Karena jelas di dalam ulangan, ya di dalam bilangan disebutkan bahwa Tuhan selalu menyatakan diri kepada nabinya. Jadi silakan Anda buktikan. Makasih. Oke. Gimana moderator? Bisa langsung jawab atau gimana? Oke, silahkan. Oke ya. Atas 5 menit ya. pertanyaannya. Ini 5 menit untuk menanggapi. oke, Bentar. untuk menjawab. Jawab dulu. Waktu menjawab, Iya, ya 5 menit. menjawab pertanyaan. Oke ya. Kang Satria Injil harus Anda pahami sangat berbeda sekali antara Islam dan keyakinan yang Anda anut ya. Sangat berbeda sekali, jauh sekali itu ya. Ketika Anda begitu pedenya dengan Tuhan yang terlihat sebagai manusia, Tuhan yang katanya jadi awan, jadi api, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala selalu konsisten dengan hakikatnya dan dia tidak akan pernah mengingkari hakikatnya. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dirinya maha besar, maka dia tidak akan mengingkari itu menjadi maha kecil. Ketika Allah sudah menetapkan bahwa hakikatnya tidak terjangkau, dia tidak akan mengingkarinya menjadi terjangkau oleh panca indera terlihat dan terdengar. Dan kenyataannya, keyakinan Anda pun itu simpang siur ya. Keyakinan Anda sendiri pun simpang siur. Ketika Anda meyakini Tuhan Anda menyatakan diri jadi manusia, apakah Tuhan Anda itu hakikatnya memang manusia? Tidak kan? Itu hanya kamuflase yang manipulatif gitu ya. Ketika Tuhan Anda menyatakan diri jadi awan, apakah Tuhan Anda hakikatnya awan? Itu kamuflase yang manipulatif gitu. Jadi api, kamuflase yang manipulatif pula. Dan kenyataannya di zaman Abraham ya, kalau di istilah Anda, di zaman Abraham itu Anda itu meyakini bahwa Abraham didatangi oleh 2 orang yang katanya manifestasi dari Tuhan. Apakah Abraham menyembah itu? Zaman Musa manifestasi jadi api, apakah Musa menyembah api? Tidak. Tapi kenapa di zaman Kristen ketika manifestasi jadi Yesus, Yesusnya Anda Tuhan kan?
Itu kan satu hal yang sangat lucu ya. Berarti siapa ini yang salah gitu? Karena manifestasi tidak pernah dituhankan. Dan mengenai itu apa ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ketegasan eksistensinya ya. Saya ingin share screen dulu. Stop dulu waktunya. Oke, silahkan saya screen. Bentar. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah itu menyatakan diri dengan eksistensi pewahyuannya ya. Eksistensi pewahyuannya. Ini Al-Maidah ayat 3 itu adalah wahyu terakhir yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh di tanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengguni nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itulah janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini Allah tetap wujudkan eksistensinya dalam bentuk pewahyuan ya. Jadi tidak dalam bentuk merendahkan diri seperti keyakinan Anda. Dan Allah sangat mengenal Islam. Islam itu dari Allah. Ini bukan karangan manusia. Nama Islam ini Allah sendiri yang berikan. Bukan sekedar diberikan, tapi diridhoi dan disempurnakan. Tidak seperti agama Anda yang kitab sunnah pun Anda akui bahwa itu labelnya tidak penting ya. Itu labelnya tidak penting dan tidak ada kejelasan ketika apa ya? Ketika menyatakan bahwa Kristen itu sudah disebutkan dan Yesus itu dinyatakan tidak ada yang selamat kecuali melalui Yesus. Siapa yang selamat? Kristen kah? Atau siapa? Dan Anda mengakui tadi, Kristen belum tentu selamat semua. Lalu apa gunanya pakai label? Kalau ternyata label itu juga tidak menjadi identitas yang mutlak gitu kan. Jadi yang percaya Yesus ini apa ya? Terwadahi secara mutlak di mana gitu pengikut Yesus percaya. Dan Anda tadi berdalih harus menuhankan Yesus Kristus. Sudah jelas itu dibantah oleh Matius 7, 21, 23. Tidak seperti Islam yang oleh kitab sucinya justru diridhoi dan disempurnakan. Ya. Kitab suci Al-Quran menegaskan Islam. Al-Quran menegaskan Islam itu Allah sendiri yang menamai, Allah sendiri yang menyempurnakan. Dan akhirnya karena diridhoi sangat mustahil itu tidak selamat. Coba di ini dulu saya screen-nya apa di stop apa waktunya di stop dulu. Saya mau coba ini lagi. Saya screen lagi. Ya. Bentar ya.
Mana ini? Saya ingin menyampaikan satu dalil hadis. Nah ini, satu dalil hadis. Bentar. Nah ini. Rasulullah bersabda, setiap umatku, ini hadis Bukhari ya, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya. Jadi orang Islam itu pastilah umat Rasulullah, pastilah hamba Allah. Dan setiap umat Islam, yaitu umatnya Rasulullah, yaitu Muslim, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu siapa? Yang kafir lah, yang kafir. Ya, jadi itu sudah saya sampaikan dalil-dalil terkait dari yang dipertanyakan oleh Satria Injil mengenai eksistensi Allah itu harus terlihat, terdengar. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala konsisten ya, tidak akan merendahkan dirinya dengan mengingkari janjinya sendiri bahwa Allah itu akan menyatakan secara seperti Kristen, tidak. Allah itu tetap konsisten dengan pewahyuan, eksistensinya dengan penciptaan alam semesta. Seperti itu. Jadi kalau merujuk pada ternyata predikat utusan pada Yesus tidak bermasalah, maka umat Islam pun salah satu yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan dan tidak menuhankan, karena predikat Tuhan itu masih dipermasalahkan oleh dalil Bible. Ya, makasih. Oke, silakan. Oke. Mohon izin share screen ya, stop dulu ya. Baik, kita lihat Anisa 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Anisa 164. Oke, apakah Allah terhina dengan dia berfirman langsung kepada Musa? Ya tentu tidak. Jadi maaf, itu hanya alasan saja. Karena dari seluruh rangkaian nabi-nabi, sejak zaman Adam sampai nabi-nabi Israel terakhir, semua Tuhan menyatakan diri kepadanya. Kecuali Muhammad. Jadi Muhammad sendiri adalah satu-satunya nabi yang tidak pernah mendapat pernyataan secara aktif, inisiatif daripada Tuhan sendiri. Yang mana Tuhan datang kepada manusia, bukan sebaliknya. Jadi, artinya, kalau itu tidak ada, sebenarnya perdebatan ini sudah selesai. Kenapa? Karena saya meminta pertanyaan, buktikan Sang Pencipta pernah datang kepada Nabi yang paling mulia dan Nabi terakhir ini, dan Anda tidak bisa menunjukkan, tetapi hanya beralasan bahwa itu merendahkan diri. Tetapi faktanya kepada Musa, Allah pun berfirman langsung. Artinya, dia tidak mengutus malaikatnya, tetapi dia berfirman langsung kepada Musa. Ya, jadi itu sebenarnya sudah selesai. Kalau Anda sekarang katakan soal Matius 7, saya juga mengatakan bahwa tidak semua orang Kristen selamat. Karena benarkah mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sesuai dengan Alkitab? Bahkan Alkitab pun sudah mengetahui bahwa nanti ribuan tahun akan muncul Yesus-Yesus yang lain, Injil-Injil yang lain, yang roh-roh lain, yang berbeda daripada apa yang disampaikan di dalam Injil. Maka di Galatia 1 ayat 8 dikatakan bahwa siapapun yang datang, sekalipun malaikat dari surga, yang menyampaikan Yesus yang berbeda, maka itu berasal dari malaikat terkutuk. Jadi Alkitab sudah tahu. Bahkan di Petrus 2 ayat 4 dikatakan bahwa nanti pun akan ada siapapun yang disesatkan melalui malaikat-malaikat yang datang
secara menyesatkan itu. Makanya kami tidak percaya kepada malaikat-malaikat dari surga sekalipun yang datang kepada orang-orang yang sesudah Injil ini diturunkan. Bahkan ada peristiwa di dalam Alkitab di mana malaikat yang durhaka terkutuk ini pernah datang secara genit kepada zaman Nuh, yang mana di situ melahirkan para raksasa. Dan ternyata malaikat-malaikat terkutuk itu dikutuk oleh Tuhan dan disimpan di dalam gua-gua gelap yang ditulis di 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi artinya kalau demikian maka siapakah yang pernah datang ke dalam gua itu meminta petunjuk? Jelas itu terkait kepada 2 Petrus 2 ayat 4 bahwa itu adalah malaikat terkutuk. Jadi dengan demikian, maka karena memang tidak ada pasang pencipta yang menyatakan diri kepada nabinya, perdebatan ini sudah selesai. Berarti tidak ada. Makasih. Oke, dan saya menanggapi ini moderator. Kenapa kok langsung selesai gitu? Nggak ada. Tadi udah ini. Sistem caturnya gimana? Ini Ya, saya lanjut ke sistem catur. Saya cuma saya dulu menyampaikan belum. aja. Saya dulu Tanggapan kan merespon 3 sudah. menit. Saya bertanya, dijawab, saya nanggapi. Udah nggak ditanggapi lagi. Saya pun tadi kan nggak menanggapi. Iya. Enggak kan Anda bertanya, saya menjawab, Anda menanggapi, saya menanggapi lagi. Anda kan tadi menanggapi terakhir juga. Ini Betul. tanggapan saya yang terakhir gitu. Oh, tadi saya menanggapi gitu? Iya, di waktu Oh. saya 3 bertanya Anda menit juga tadi. 3 menit menanggapi. Oke. Ya. Oke, Ya, sudah. jadi perlu saya tanggapi ya mengenai tadi berfirman secara langsung. Ini enggak konsisten kan Kusnadi ini kan? Dia minta yang terlihat, terdengar secara langsung gitu kan. Tapi kenyataannya tidak ada satu literasi pun, tidak ada satu kitab suci pun yang menegaskan bahwa Nabi Musa itu melihat Tuhannya. Tidak ada. Di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Ini saya share screen ya. Waktunya stop dulu. Timernya dicabut dulu. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dikehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Dalil ini menegaskan bahwa kepada Musa pun walaupun langsung tapi dengan tabir. Karena Musa tidak pernah menyatakan dengan tegas dia mendengar langsung, dia melihat langsung. Kalau dia benar-benar dia bisa menggambarkan bagaimana Tuhannya. Beberapa riwayat menegaskan Musa justru ketika meminta ingin melihat Tuhannya, sebelum Tuhannya hadir malah dia pingsan, tak sadarkan diri. Ya, dan ini dalilnya menegaskan. Kalau dengan langsungnya dengan belakang tabir, Rasulullah pun ketika Isra Mi'raj itu dari belakang tabir ya langsung. Seperti itu. Jadi langsung ini yang Anda minta tadi terlihat dengan matanya gitu kan. Terdengar dengan kupingnya gitu kan. Dan mungkin kalau bisa terjamah dengan tangannya, tapi kan kenyataannya tidak seperti itu, ya. Jadi yang tamat itu Anda dari sekarang pun gitu kan. Anda nggak konsisten dari tadi. Anda meminta satu parameter, tapi Anda sendiri tidak bisa memenuhi parameter itu, kan konyol. Seperti itu, ya, Kang Satria ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya mekanisme yang dia kehendaki sendiri. Dan mekanisme itu akan dia jalankan secara konsisten tanpa dia langgar. Jadi bagi Allah itu sebenarnya tidak mengenal atas bawah, kanan kiri. Jadi kalau datang kemana? Lawang alam semesta ini itu dalam genggaman kekuasaannya. Kecuali kita manusia dari Surabaya datang ke Jakarta. Kalau Allah Surabaya dan Jakarta sudah ada dalam genggamannya, ngapain lagi datang? Kalau Anda sudah pegang gelas, ngapain lagi Anda datang ke gelas itu? Lawang gelas aja dalam genggaman Anda. Semua alam semesta ini dalam genggaman Allah. Jadi sebenarnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi.
langsung nggak langsung bukan seperti pemikiran Anda dan seperti keyakinan Anda dalam ajaran Kristen. Walaupun langsung tetap menggunakan tabir. Ya. Ada tabir yang menghalangi. Begitulah ketika Musa pun yang disebutkan berbicara langsung kepada Tuhannya, tidak langsung seperti yang Anda pikirkan. Tetap ada tabir. Tadi sudah saya berikan kan contoh ininya, dalilnya. Tidak ada satu manusia pun yang langsung. Kalau langsung seperti yang parameter Anda terlihat terdengar, yaitu omong kosong gitu. Jadi Anda kemakan oleh parameter Anda sendiri. Ya, makasih. Oke, silahkan. Astagfirullah. Oke, Ah, 20 menit ya sekarang catur langsung. Oke, jadi kalau Anda Jadi Nanti mengatakan, dulu. tidak ada menanggapi sekarang. ya Karena Nggak ada, waktunya langsung sudah. langsung dikasih catur aja 20 menit 20 menit. Iya. oke, oke. Mm-mm. Bang Kusnadi juga 20 menit kasih. Kristen 20 menit juga. Iya, sama. Nah, Oke, jadi ini sistemnya seperti ini ya, Pak Kusnandi, ya, paham? Ya, ya. Kalau ini tanya jawab, tergantung bagaimana cara pinter-pinternya bikin ada waktunya ya. Jadi nggak ini ya. Jadi nggak akan kita itu nggak Kodenya akan silahkan. ngerecokin Kodenya dengan silahkan aja gitu. kode ya, silahkan gitu. Jadi oke. nggak akan ada ini ya, moderator cuman akan masuk ketika benar-benar diperlukan gitu. Ini timernya ini tergantung yang ngomong, saya kasih jalan ya. Ya, oke. Mm-mm. Udah Yuk, tahu ya. oke, thank you. Siapa Silahkan. duluan nih? Siapapun boleh. Silakan Kang Kusnadi duluan. Tadi saya sesi bertanya saya duluan. Sekarang silakan Kang Kusnadi duluan. Oke. Oke. Anisa 164 itu tidak bisa dibantah. Mau pakai tabir, mau pakai apapun, jelas ayatnya mengatakan kepada Musa Allah berfirman langsung. Jadi berarti Isra Mi'raj itu bukan berfirman langsung. Kalau itu berfirman langsung itu kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an Anisa 164. Dan bagaimana Anda bisa menjawab Isra Mi'raj yang dilakukan tahun 640 yang merupakan perjalanan dari Masjid Haram kepada Masjid Al-Aqsa di Palestina. Padahal di Palestina pada saat itu adalah tempat sampah. Karena bait suci Yerusalem itu udah hancur tahun 70 Masehi, sedangkan Masjid Al-Aqsa itu dibangun tahun 700-an. Jadi berarti pada saat itu adalah tempat sampah. Artinya Anda mau beralasan apapun, berarti pencipta itu tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Jadi artinya semua yang Anda sampaikan, yang ditulis itu semua hanya alasan saja. Karena buktinya kepada Musa, Allah berfirman langsung. Silakan. Oke. Jadi ya, Anda mau bilang bernarasi seperti itu karena Anda menganggap Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah kecil seperti manusia gitu kan. Pakai istilah datang langsung. Dan Anda bilang itu kontradiktif. Itu kan yang kontradiktif pemahaman Anda, Kang Satria ya. Pemahaman Anda yang kontradiktif. Jadi Allah punya cara tersendiri dan Anda tidak bisa menyodorkan. Sodorkan pada saya bagaimana Musa bisa menggambarkan Tuhannya kalau benar Allah berfirman langsung dan terlihat oleh Musa tanpa menggunakan tabir. Silakan. Oke, berfirman langsung bukan berarti melihat. Bisa aja berfirman langsung itu mengeluarkan suaranya. Seperti yang terjadi di Taman Getsemani maupun di Sungai Yordan, Sang Pencipta itu memperdengarkan suaranya. Disaksikan oleh banyak orang dan orang tidak melihat suatu wujud. Jadi berfirman langsung bisa bermakna dua. Bisa secara audio, bisa secara visual. Tapi kepada Musa yang dimaksud sesuai dengan tahap 14 maupun di Al-Qasas, itu adalah secara audio. Mana buktikan secara audio juga kepada Nabi Muhammad? Silakan. Bentar. Waktunya di ini dulu ya. Mas jangan dijalankan dulu. Ini saya mau coba share screen dulu. Sebentar, mana nih?
Nah, ini nih, sebentar. Saya lagi Nah, ini ya. Saya mau share screen. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ini kepada Nabi Muhammad kisah Musa. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api itu. Jadi ini diriwayatkan dalam hadis nih, ya, bahwa melalui tabir api berarti. Melalui tabir api Allah berfirman, ya. Allah berfirman. Jadi dengan tabir api itulah Allah dengan mudahnya mewahyukan kepada Musa sehingga api itu bisa bersuara menyampaikan wahyu. Gitu. Dan itu pun dimaknai berfirman langsung, Timer? tapi tetap melalui tabir. Seperti itu. Tolong Yang timernya. jadi pertanyaan saya kemudian, tunjukkan pada saya bahwa Kristen itu juga akan diselamatkan oleh Bapa, ya. Bahwa ajaran Kristen bahwa yang menuhankan Yesus itulah yang selamat masuk surga. Silakan. Kan kehendak Bapa. Jadi tunjukkan pada saya Bapak bilang yang menuhankan Yesus itu selamat masuk surga. Silakan, di mana Bapak bilang bahwa yang menuhankan Yesus akan selamat masuk surga. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Sang Pencipta itu mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Taatilah dia. Itu cukup. Satu frasa itu bermakna luas. Apa yang disampaikan tentang Yesus, taati dia. Dan saya nggak usah jauh-jauh lagi, tadi dibahas Yohanes 17 ayat 3, itu sudah menjawab bahwa kalau percaya Yesus yang diutus sebagai Kristus, dia diselamatkan. Tetapi Anda tidak bisa membuktikan Sang Pencipta itu datang kepada Nabi Muhammad selain beralasan karena dialah satu-satunya Nabi yang Allah tidak pernah menyatakan diri kepadanya. Bagaimana Anda bisa meminta pertanggungan jawab kepada Sang Pencipta itu pada saat di akhirat? Sang Pencipta itu akan mengatakan, maaf, saya tidak pernah datang ke Arab. Silakan. Taat itu bukan berarti menuhankan yang saya minta. Di mana dalilnya Bapa berkehendak bahwa yang menuhankan Yesus itu yang selamat. Bukan sekedar taat, ya. Yang menuhankan Yesus, kata Bapa, itulah yang mengikuti kehendak Bapa dan akan selamat. Seperti itu yang saya minta. Mengenai Nabi Muhammad itu sudah saya tunjukkan tadi di surat Al-Maidah. Nabi Muhammad menerima wahyu, Al-Maidah ayat 3, bahwa Islam itu agama yang sempurna dan diridhoi. Dalam hadis pun saya sudah tunjukkan tadi, ya, bahwa umat Nabi Muhammad itu semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, silakan. Dalilnya Bapak berkehendak bahwa yang menuhankan Yesus masuk surga. Itu sudah kita jelaskan sesuai dengan pertanyaan Anda tadi di Yohanes 17 ayat 3 itu udah saya jawab ya di awal-awal, jadi nggak perlu diulang. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya siapa Allah yang Anda maksud? Karena Allah yang Anda maksud itu tidak pernah menyatakan sekalipun kepada Muhammad, tetapi tercatat di dalam hadis bahwa yang bernama Allah di seluruh bumi sepanjang zaman ini hanya dipanggil oleh dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kafir Quraisy. Makanya ada
la baik Allahumma la baik syarikala kala baik, innal hamda wan mata la syarikala kala. Talbiyah daripada orang-orang kafir Quraisy pun sama dengan orang Islam. Berarti sesembahan orang Quraisy itu sama dengan orang Islam. Silakan ditanggapi. Oke, sebentar. Saya mau share screen dulu. Terkait dengan Allah yang mana, saya sangat setuju sekali ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala beda dengan Allah Bible ya. Tidak sama dengan Allah Bible. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan langit dan bumi ya, dan Al-Qur'an selalu konsisten ya, tidak berbelit-belit menjelaskan Allah itu. Al-A'raf ayat Al-A'raf ayat. Saya ingin ini nih. Ini saya share screen ya. Kalau Anda ingin tahu Allah yang di dalam Al-Qur'an itu seperti apa? Dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah alladzi ya, inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah ya. Khalaqas samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardo. Jadi sungguh Tuhanmu ya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang enggak jelas itu Allah di Bibelmu. Karena di Bibel Anda itu Allah dipahami enggak jelas, ada yang bilang itu gelar, itu roh. Apalah kita. Kalau semua muslim itu sepakat Allah dalam Al-Qur'an itu konsisten. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Ini dalilnya ya dalam Al-A'raf ayat 54. Sekarang silakan jelaskan. Kalau tadi Anda bilang bahwa Anda patokannya pada Yohanes 17:3, Yohanes 17:3 itu tidak menuhankan Yesus. Tidak menuhankan Yesus. Dan Yesus semakin rontok ketuhanannya dalam diskusi ini oleh Satria Injil ya, semakin rontok ketuhanannya. Silakan sekarang jelaskan siapa Allah itu dalam Bibelmu. Silakan. Baik, Yohanes 17 ayat 3 udah secara gamblang. Kalau dikatakan bahwa Yesus diutus sebagai Mesias, itu cukup buat Anda diselamatkan. Ya, karena Mesias itu artinya Tuhan. Silakan kalau Anda mau bersyahadat soal itu. Saya nggak mau ngulang-ulang, terlalu banyak ayat yang saya bisa jelaskan. Saya menghemat waktu. Percuma Anda mengatakan bahwa Allah itu pencipta. Percuma Anda mengatakan siapapun yang mau masuk surga silahkan, kecuali yang tidak mau. Anda mau janji apapun, tetapi percuma itu semua kalau sang pencipta itu tidak pernah menyatakan diri, karena dia akan menolak. Ya, saya mohon izin share screen, di stop dulu ya. Saya tunjukkan lagi. Oke, sebentar ya. Nah, tadi. Sabar ya. Oke, saya ringkas aja. Saya kumpulkan ya. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Saya copy dari Qurano. Jadi, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Siapa mereka itu? Kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu percaya bahwa Allah itu pencipta yang bernama Allah. Bisa buka di Luqman 25. Tentu mereka akan menjawab Allah. Di Al-Zukhruf 87, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi sesembahan orang Muslim adalah persis sama dengan sesembahan orang kafir Quraisy, meskipun perbedaannya orang kafir Quraisy melanggar dengan cara menyekutukan dan
juga banyak hal yang jelek seperti membunuh anak perempuan dan lain sebagainya. Tetapi yang ingin kami katakan bahwa di dalam hadis tertulis bahwa nama sesembahannya adalah Allah dan dia pun berhaji, bertawaf, bermabit, berwukuf, bercukur, apalagi semuanya hampir sama. Saya tidak katakan sama, tetapi hadis mengatakan itu. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Allah orang Kristen sama dengan Allah orang Islam? Jelas berbeda. Namanya juga berbeda, satu Yod-Heh-Waw-Heh, satu bernama Alif Lam Lam Ha, beda sekali. Yod-Heh-Waw-Heh menolak Ismail, Alif Lam Lam Ha menerima Ismail, ya berbeda. Yod-Heh-Waw-Heh mengatakan Yesus mati di salib, Alif Lam Lam Ha mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib. Jelas berbeda. Silakan. Terima kasih. Saya ingin share screen ya. Ini tadi soalnya Abang Satria Injil ini ngotot sekali Mesias itu adalah Tuhan ya. Ini saya ingin share screen. Nggak tahu kaidah bahasa apa yang dipakai ya. Ini saya ambil dari Wikipedia lah. Yang suka jadi rujukan mereka juga ya. Apakah itu Mesias? Ya. Biar nggak ngarang-ngarang lah. Bukan Tuhan dituhankan kan. Mesias. Ya, Mesias. Yang diurapi. Sebutan Mesias berakar dari pengertian Yahudi mengenai seorang. Anda paham seorang nggak? Seorang tokoh pada masa depan. Seorang loh. Bukan setuhan. Bukan sealah, bukan seroh, bukan seapa. Seorang. Kiranya kalau masih pakai akal sehat paham ya makna seorang ini. Tuhan atau bukan ini seorang ini. Sebagai wakil Tuhan. Hanya sebagai wakil. Tapi dia seorang. Bukan setuhan, bukan seekor, seorang. Nah, jadi kaidah bahasanya dan akal sehatnya agak dikorelasikan oleh Anda ya. Ini semakin rontok nih ketuhanan Yesus nih. Dengan kaidah-kaidah yang benar tanpa manipulasi, semakin rontok ketuhanan Yesus di sini nih. Ya. Saya nggak pakai ngarang-ngarang, saya pakai nih dari Wikipedia nih yang suka Anda itu kan. Dan mengenai tadi ya, kafir Quraisy juga menyatakan bahwa Allah. Justru Anda di sini merontokkan ketuhanan Yesus semakin menegaskan Allah itu siapa. Di Al-Quran dinyatakan dengan konsisten Allah lah pencipta langit dan bumi. Ternyata ada kafir yang mengamini, kafir pun ikut mengiyakan. Ada kafir Quraisy pun ternyata iya mengakui. Nah Anda, Bible Anda nggak mengakui, di luar Kristen pun apalagi semakin rontok di situ, hancur lebur. Di Bible saja tadi Allah itu siapa? Balik ke Yod-Heh-Waw-Heh. Jadi ini Allah atau Yod-Heh-Waw-Heh? Narasi Anda udah simpang siur di sini. Narasi Anda simpang siur. Bible juga nggak jelas dalilnya. Di luar itu pun nggak ada yang mengamini. Beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Quran dijelaskan secara konsisten, secara tegas. Ada kafir pula yang mengiyakan bahwa Allah itu memang Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Ya, sekarang silakan. Jadi Sang Maha Pencipta itu yang mana? Allah atau Yod-Heh-Waw-Heh? Ya kan? Allah itu sebagai apa? Sebagai proper name atau apa? Yod-Heh-Waw-Heh sebagai apa? Silakan jelaskan lah. Baik, ya kebetulan aja terjemahan Alkitab itu menggunakan kata Allah, ya. Tetapi tetap itu yang dipahami adalah Yod-Heh-Waw-Heh. Jadi jelas sekali bahwa Yod-Heh-Waw-Heh itu berbeda. Cuman ini masalah terjemahan aja. Makanya saya pribadi setuju aja kata Allah dibuang dari Alkitab. Karena seharusnya itu bukan kata Allah. Tetapi kalau Allah sebagai sebutan, yes. Tapi kalau Allah sebagai nama, berarti itu sama dengan sesembahan orang kafir Quraisy. Itu nggak bisa dihindari. Kalau tadi dikatakan Mesias, Mesias itu adalah Kristus. Anda nggak baca sampai akhir. Kristus itu yang diurapi sebagai raja. Karena dialah yang akan menjadi perantara pada saat nanti di akhir zaman terhadap seluruh dosa-dosa kita. Kita bisa buka di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia,
yaitu manusia, Kristus Yesus. Jadi Yesus adalah raja segala raja. Dialah Mesias yang diurapi. Setiap raja, setiap presiden diurapi. Kores pun kafir itu diurapi. Dia raja kafir satu-satunya yang diurapi, yaitu Raja Persia. Tetapi Yesus adalah raja segala raja. Makanya dia disebut Mesias yang diurapi. Jadi dia adalah Tuhan. Anda ke presiden aja begitu hormat. Tetapi bagaimana kalau Anda berhadapan dengan raja segala raja? Anda akan bersyukur. Dialah Tuhan. Silakan. Oke. Jadi terkait yang diurapi ya. Tadi Kores diurapi, terus raja-raja yang lain diurapi, presiden pun diurapi, jangan-jangan RT RW sekalian diurapi ya, dan apapun yang diurapi notabene manusia ya. Notabene manusia. Walaupun raja segala raja diurapi ya manusia. Gitu kan? Karena tadi secara kaidah yang benar itu ditegaskan seorang. Seorang itu apa? Bukan setuhan, bukan. Seorang. Anda nggak paham, Anda yang nggak paham. Terus mengenai Allah Anda cabut. Anda setuju Allah itu dicabut. Tadi ngotot benar ya, bahwa Allah yang benar. Sekarang minta dicabut ya, karena terpojok mungkin nih Kang satu. Jadi Yohanes 17:3 itu mau diganti sama apa Allah yang benarnya itu? Yod-Heh-Vav-He yang benar. Hah? Yod-Heh-Vav-He yang benar mau diganti seperti itu. Nah itulah dia. Makanya saya bilang, bagaimana mungkin kita bisa percaya dengan keyakinan Anda, kitab suci Anda saja nggak konsisten. Nggak konsisten dalam ketegasan itu. Proper name-nya mana, generiknya mana, sebutannya mana, gelarnya mana, tumpang tindih di situ. Sekarang memunculkan Yesus sebagai raja segala raja. Sudah jelas Yesus itu hanya utusan. Ya. Dan predikat Yesus sebagai Tuhan itu dipermasalahkan oleh kitab Anda sendiri. Mengenai kafir Quraisy, oh ya saya lupa tadi mengenai kafir Quraisy yang bertawaf. Tadi kita sempat diskusi sebelum debat ini ya, bahwa apapun yang kafir Quraisy itu lakukan ya. Dan ternyata ada kesamaan. Mohon maaf, kita tidak milah pada kafir Quraisy. Kita milahnya Ibrahim. Ya. Ini saya mau share screen ya. Mau share screen surat An-Nahl ayat 123. Kita milahnya Ibrahim. An-Nahl 123. Nah, ini dia. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya. Itu kan. Jadi, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Apakah di sini suruh ikut Quraisy? Enggak ada hubungannya. Mau Quraisy berbuat apa yang Anda sampai Quraisy juga begini, Quraisy juga begitu, masa bodoh. Gitu kan. Milah kita milah Ibrahim. Ya. Milah Ibrahim itu terkait dengan rukun Islamnya. Nabi Muhammad mengajarkan tentang syahadat ya. Tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Ini dalam syahadat ini saya ingin jelaskan ketegasan milah Ibrahim ya. Apakah Quraisy punya dalil seperti ini selain Islam gitu kan? Ini saya mau share screen lagi. Bentar. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini yang mau saya tunjukkan, Kang Kusnadi ya. Ini rukun Islam yang pertama aja dulu. Nabi Muhammad mengajarkan syahadat adalah ilaha illallah di dalamnya. Dan di sini pun ditegaskan sesuai dalil Quran bahwa ya
Ibrahim berkata, maka mengapa kalian menyembah selain Allah? Sebagai gantinya untuk kalian sembah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun berupa rizki, gitu kan. Jadi dipertanyakan. Terus surat Al-Anbiya 67 Taimir itu jalan ya. apa yang kalian sembah selain Allah, maka apakah tidak kalian tidak memahami bahwa berhala itu tidak berhak untuk disembah dan tidak layak untuk dijadikan sembahan, karena sungguhnya yang berhak disembah itu hanyalah Allah semata. Ya. Jadi ini selaras dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, karena waktu itu umatnya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim itu penyembah berhala juga, dan Nabi Ibrahim mendakwahkan sembahlah hanya Allah semata. Nabi Muhammad mendakwahkan la ilaha illallah. Itulah milah Ibrahim, rukun Islam yang pertama. Lalu saya ingin menanyakan kepada Anda, bagaimanakah ajaran Yod He Vav Ve, ya? Apakah Yesus yang Anda ikuti itu ajarannya sama dengan ajaran Yod He Vav Ve? Tunjukkan ajaran Yesus yang mana yang sama dengan ajaran Yod He Vav Ve, gitu kan? Silakan. Oke, waktu tinggal berapa menit? Saya izin share screen dulu ya. Oke, jangan dijalanin dulu karena ada beberapa share screen. Saya hanya mau tunjukkan aja. Ya. Oke, yang pertama kita lihat. Ya, jangan jalan dulu. Saya hanya tunjukkan aja. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Jadi yang menampakkan diri siapa? Tuhan ya, bukan malaikat. Terus Abraham sujud nggak? Sujud. Dia memanggil apa? Tuanku. Artinya ini Adonai. Ya. Dilihat di sini, semua ayat berkata bahwa itu adalah malaikat. Oh tidak, ternyata Tuhan. Ya, Tuhan berfirman. Ya, oke. Ayatnya itu jangan dijalanin dulu. Saya masih ada lagi ya, belum saya jelaskan. Oke, saya ngambil dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya, kita lihat apa yang terjadi di zaman jahiliyah, bahwa ternyata orang-orang Quraisy pun menyunat anak mereka. Jadi mereka ikut milah Ibrahim nggak? Oke, ya. Saya ada lagi satu, sebentar. Ya. Oke. Sama juga Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, asal-usul penyembahan berhala di Arab yang dibawa oleh Amir bin Luhai. Kita lihat di sini. Saya baca dulu ya. Jika mereka berhenti di suatu tempat, mereka meletakkan batu tersebut, kemudian tawaf di sekelilingnya, persis seperti mereka tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya. Selanjutnya, kendati begitu di antara mereka masih terdapat sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim yang berpegang teguh kepada agama Ibrahim, mengagungkan Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, melakukan ibadah haji, umroh, wukuf di Arafah dan Musdalifah, menyembelih hewan kurban, membaca talbiyah ketika melakukan haji dan umrah, serta tidak ketinggalan memasukkan ajaran baru ke dalamnya. Makanya talbiyahnya labaik kala huma labaik sarikala ila sarikum hukalaka. Oke, silakan dijalanin waktunya. Saya akan jelaskan bahwa pertama terbukti bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Abraham sujud. Yang kedua, terbukti bahwa orang-orang kafir Quraisy itu artinya pada saat dia mengatakan talbiyah, labaik, Allahumma labaik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labaik, sari kala baik, artinya tiada sekutu bagimu. Zat yang tiada sekutu bagimu. Artinya itu sama, atau saya katakan hampir sama deh, dengan apa talbiyahnya Muslim. Jadi, orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala adalah dengan membawa batu, kemudian bertawaf. Itu artinya penyembahan berhala bagi orang kafir Quraisy. Jadi itulah makna tawaf
yang diyakini pada zaman itu, yang ditulis oleh Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, sirah yang tertua. Jadi di sini Anda mau bernarasi apapun tentang penciptamu, tapi sayangnya kalau penciptamu tidak pernah datang menyatakan kepada nabi terakhir ini, seperti halnya kepada nabi-nabi sebelumnya, maka itu percuma, saya kira. Silakan. Oke. Ini ngotot sekali ya, Kang Kusnadi ini, bahwa kafir Quraisy ini melakukan ini dan itu. Sekarang saya minta dalilnya gini aja lah. Tunjukkan dari dalil ya, bukan dari cerita ya, dari dalil bahwa kafir Quraisy itu milah Ibrahim. Kafir Quraisy itu dengan segala aktivitasnya itu milah Ibrahim, seperti saya menunjukkan dalil bahwa Nabi Muhammad dan umat muslim itu milah Ibrahim. Tunjukkan dalil itu aja. Ya. Nggak usah bernarasi dengan tunjukkan cerita ini, cerita itu. Cerita itu menegaskan nggak ketika kafir Quraisy ini milah Ibrahim, kafir, tunjukkan aja dalilnya. Kafir Quraisy itu tegas milah Ibrahim. Ada nggak dalilnya seperti itu? Kalau nggak ada, saya nggak urusan, karena umat Islam, Rasulullah itu tidak pernah milah ke kafir Quraisy, tapi milahnya kepada Ibrahim. Sekarang saya minta tunjukkan. Dan mengenai tadi kepada Abraham, ya itu ada yang rancu. Di satu sisi Tuhan menampakkan diri. Menampakkan dirinya seperti apa? Seperti Yesus kah? Kok bisa menampakkan diri nggak dikandung dulu seperti Yesus yang dikandung dulu? Kok bisa kayak gitu? Kalau bisa kayak gitu, kenapa Yesus mesti dikandung dulu gitu kan? Rupanya sama enggak? Apakah itu rupa asli Tuhan? Waktu kepada Abraham, juga waktu kepada di zaman awal-awal Masehi. Terus kenapa Tuhan menampakkan diri tapi Abraham memanggilnya Tuhan? Nah, itu kan cerita-cerita blunder. Anda nih menyodorkan cerita-cerita blunder yang saya senang berdiskusi dengan kayak gini ya. Jadi saya nggak perlu banyak mengumpulkan materi, saya cukup pakai materi Anda aja. Silakan. Anda cerna sendiri materi Anda, saya balikan kepada Anda. Kerancuan-kerancuan itu. Dan yang paling penting itu tadi, ketika kengototan Anda terhadap kafir Quraisy, saya minta dalilnya. Dari manapun silakan, dari koran bekas juga nggak apa-apa lah. Kafir Quraisy itu milah Ibrahim. Silakan. Oke. Yang pertama, Genesis 18. Memang dia menyatakan diri kepada Abraham, tidak melalui kelahiran. Karena itu kedatangan hanya sementara. Sedangkan Yesus untuk menetap dan bersama-sama tinggal bersama manusia. Nah, itu bedanya. Kembali kepada kafir Quraisy. Itu adalah surah tertua. Anda mau bukti apa lagi? Kalau dia berhaji, kalau dia ada Ka'bah dan lain sebagainya yang milah Ibrahim, mau apa lagi? Oke, saya stop, mohon izin share screen, saya sekilas saja. Stop dulu. Mohon izin ya, share screen. Masih belum dibuka ya? Oke. Saya hanya kumpulkan, nggak banyak ya. Tapi sudah cukup. Tapi masih banyak karena belum dirapikan. Nih, saya kasih lihat. Ini adalah kafir Quraisy mencintai Allah Ta'ala. Mana ayatnya? Al-Baqarah 162. Orang kafir Quraisy pun bermubahalah sumpah. Di An-Nasl 4628. Kafir Quraisy pun berpuasa. Di mana? Di Bukhari 3544. Kafir Quraisy bernasar. Di mana? Di Ibnu Majah 2120. Islam meneruskan kafir Quraisy dalam amal dan ibadah. Di mana? Di Muslim 175. Kafir Quraisy membebaskan budak. Di mana dalilnya? Di Bukhari 2353. Quraisy mewarisi Islam di dalam ibadah. Lihatnya di mana? Di Haji Daud, di Abu Dawud 2536. Kafir Quraisy berkuban, di mana? Di Nasal 4160. Kafir Quraisy mabit, pasalnya Al-Tirmizi 819. Kafir Quraisy mewarisi perdagangan di musim haji, di Bukhari 1956. Kafir Quraisy mewarisi ruqyah jampi, ada di Abu Dawud 3388. Kafir Quraisy mewarisi ayat Quran, yaitu tentang Al-Furqan, di Bukhari 4392. Kafir Quraisy juga soal kelahiran anak laki-laki, itu di Abu Daud 2460. Kafir Quraisy mewarisi sa'i, safa, marwah, ada di Bukhari 4136. Kafir Quraisy mewarisi sisa kubur 2031.
Kafir Quraisy mewarisi tawaf, hari raya, ratapan, semua bukan dari guntingan koran, tetapi ini dari hadis. Silakan. Oke, ini ya. Saya cuma minta dalilnya di mana kafir Quraisy itu milah Ibrahim. Jadi Anda mau jodohin dalil segudang kafir Quraisy ini, kafir Quraisy itu ngikutin siapa? Jadi harus tegas ya. Mengenai tadi pengikut-pengikut sisa-sisa pengikut Nabi Ibrahim itu sebelum ajaran Nabi Ibrahim dicemar. Jadi di sana belum muncul kekafiran. Setelah muncul kekafiran, buktikan kafir Quraisy itu masih milah Ibrahim. Tunjukkan dalilnya. Kafir Quraisy yang tadi Anda sebutkan itu bukan sebagai kafir. Ini setelah sebagai kafir masih milah Ibrahim. Tunjukkan dalilnya secara tegas. Di mana itu? Saya bilang dari bungkus nasi kucing atau koran bekas juga nggak apa-apa. Ada ketegasan bahwa kafir Quraisy itu milah Ibrahim. Dan tadi saya sudah sampaikan ya bahwa Islam itu milah Ibrahim ya. Sahadat, rukun Islam yang pertama, ternyata Nabi Ibrahim juga ada di syahadat la ilaha illallah, Nabi Ibrahim juga suruhnya menyembah Allah. Dan saya ingin share screen ini. Sekarang rukun Islam yang kedua ya. Salat. Nabi Muhammad jelaskan kepada umatnya, salatlah kamu sebagaimana Rasulullah salat. Ini share screen-nya tolong dicabut dulu, saya mau share screen. Waktunya di stop dulu. Dalam surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya. Jadikanlah aku dan anak cucu orang yang tetap melaksanakan sholat. Milah Ibrahimnya tegas, syariat-syariatnya juga diikuti secara tegas. Kafir Quraisy ada nggak kayak gini? Itu aja dulu dalil ketegasannya. Dan mengenai tadi ya, saya mempertanyakan. Jadi penampakan yang benar itu, penampakan Tuhan yang benar, yang real memang itu Tuhan. Waktu zaman Abraham atau waktu zaman Yesus? Mana yang benar? Itu aja, nggak mungkin dua-duanya benar lah. Pasti salah satu. Kalau yang satu benar, berarti yang itu cuma odong-odong penampakannya. Gitu kan. Ya silakan, Kata Angel. Oke, mohon izin stop dulu ya share screen. Saya mau share screen lagi karena minta dari guntingan koran ya tadi ya. Aduh. Aduh, saya sih nggak biasa bawa guntingan koran nih. Mana tadi? Oke. Saya ambil resumenya dulu ya, tapi saya ambil sumbernya. Nih. Anda bisa lihat dari tesis Master Agama Islam, Konsep Jahiliyah di dalam Al-Quran. Dikarang oleh Acep Aryadi, Institut PTIQ Jakarta, Ilmu Al-Quran. Oke, saya langsung, karena pertanyaan Anda di sini. Ada telahan dia tulis dalilnya. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah tersebut bukanlah masyarakat yang jauh dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka adalah sekelompok masyarakat yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tata cara ibadah yang mereka warisi dari agama Ibrahim. Dor, selamat datang di kebenaran. Alaihi assalam. Dan dalam sebagian masalah mereka mewarisinya dari agama Musa alaihi salam. Namun meskipun mereka meyakini sifat rububiyah Allah Ta'ala, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mencipta dan memberi rizki yang menghidupkan dan mematikan, akan tetapi mereka tidak termasuk kaum muslimin. Di kutipan 26, nanti di 26 bisa dilihat di bukunya adalah dari keragaman iman studi komparatif masyarakat muslim, Jakarta, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Rias Hasan yang dikutip di dalam tesis Master Agama Islam. Silakan. Jadi tadi dari telaahan ya. Apakah itu bisa Guntingan disebut koran. dalil? Oh, dari guntingan koran tadi ya. Oh, iya luar biasa. Dari guntingan koran ya. Mewarisi ya. Mewarisi tapi nyembah berhala gitu kan. Mewarisi tapi nyembah berhala, dan tunjukkan pada saya bahwa Nabi Ibrahim menyembah berhala kalau begitu. Kalau benar tesis itu benar, sekarang tugas Anda tunjukkan dalil bahwa Ibrahim itu menyembah berhala. Seperti kelakuan kafir Quraisy saat peribadatannya. Itu ya.
Yang jadi pertanyaan saya tadi juga belum dijawab. Penampakan Tuhan yang benar itu pada saat Abraham atau pada saat awal Masehi sebagai Mesias yang diyakini itu. Kalau itu yang benar, berarti Abraham itu odong-odong penampakannya. Ya, itu Tuhan odong-odong yang nampakin itu. Kalau misalnya yang benarnya zaman Abraham, berarti ini Yesusnya yang odong-odong ini gitu kan. Silakan itu buktikan saja. Dan saya mau nunjukkan lagi, ini bentar ya, terkait dengan berpuasa ya. Berpuasa ini bentar, berpuasa rukun Islam yang ketiga ya. Kayak gini dong terstruktur ya. Saya mau share screen. Nah, ini perintah berpuasa ya. Share screen-nya. Bahwa kita tidak milah kafir Quraisy ya. Justru Anda harus buktikan nanti. Kafir Quraisy itu nyembah berhala. Abraham buktikan kalau dia nyembah berhala. Nih, surat Al-Baqarah 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad, para nabi terdahulu itu juga ditegaskan. Semuanya berarti ini tidak ada pengecualian para nabi. Semuanya orang-orang sebelum Nabi Muhammad, para nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga berpuasa. Ya. Milah Ibrahimnya makin tegas. Sekarang itu dua pertanyaan saya belum Anda jawab itu, Kang Kusnadi ya. Sekarang tunjukkan bahwa Abraham menyembah berhala sehingga kafir Quraisy itu tegas milahnya milah Abraham sesuai Quran yang Anda tunjukkan. Yang kedua, penampakan Tuhan yang mana yang benar zaman Abraham atau waktu lahir dari Bunda Maria itu? Silakan. Oke. Mohon izin share screen lagi ya. Ini coba kita baca ya. Ini hadisnya dari Musnad Ahmad 6010. Saya bacakan. Puasa orang-orang kafir Quraisy yang disebut Asyura. Dari Nafi dia berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Umar, orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari Asyura. Yang Rasulullah dan kaum muslimin berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Rasulullah bersabda, Asyura termasuk hari Allah. Siapa yang ingin berpuasa pada hari itu, berpuasalah. Dan siapa yang ingin, tinggallah. Artinya, orang kafir Quraisy pun berpuasa dan tidak dipersalahkan oleh Rasul. Ya, saya mau menjawab pertanyaan Anda tadi. Mana yang benar? Apakah penampakan Tuhan di zaman Abraham atau Yesus? Keduanya benar. Karena pada zaman Abraham itu, dengan namaku, aku belum menyatakan diri. Karena untuk disalib itu, ya perlu datang sebagai manusia. Maka dia bisa mati disalib. Kalau yang datang kepada Abraham, meskipun bisa ikut makan roti, daging lembu, tetapi dia mana bisa disalib. Ya kan? Dan pada saat setelah berbicara dengan Abraham, dia menghilang setelah kehancuran Sodom dan Gomora. Karena Tuhan sedang berdialog dengan Abraham tentang Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Jadi jelas itu Tuhan. Hanya orang-orang Yahudi aja yang kehilangan bait suci menafsir-nafsirkan itu malaikat. Tetapi teksnya tidak bisa dirubah. Bahwa itu adalah Tuhan. Silakan. Oke ya. Kalau itu dua-duanya benar sebagai penampakan Tuhan, kenapa penampakan Tuhan yang zaman Ibrahim tidak Anda tuhankan juga?
Dan kenapa yang lahir dari perawan suci, dari bayi dulu, malah lebih keren yang zaman Abraham lah. Nggak perlu lewat jadi bayi dulu dikandung segala macam kan. Kok Tuhan Anda ribet banget ya kayaknya ya. Bisa tuh zaman Abraham nongol gitu aja. Ini zaman awal Masehi kok nongolnya kayak gitu. Seperti itu. Ya. Saya minta itu, Anda belum jawab. Tunjukkan dalil bahwa Abraham juga menyembah berhala sesuai dengan kelakuan kafir Quraisy. Seperti itu. Jadi Anda diminta tunjukkan dalil Abraham menyembah berhala malah nunjukin dalil berpuasa gitu. Ya silakan. Baik, ya. Saya tidak mengatakan bahwa Abraham itu menyembah berhala, tidak. Tetapi bahwa orang kafir Quraisy itu melanggar, ya. Di satu pihak dia menyembah Allah Ta'ala, tetapi di lain pihak dia memegang batu dan bertawaf. Ya, jadi jelas itu adalah berhala karena disebutkan di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Jadi tadi itu saya mau koreksi, bukan guntingan koran, saya bercanda. Itu adalah tesis tentang master agama Islam yang telah diuji oleh profesor-profesor Islam, bukan Kristen ya. Jadi kalau kembali pertanyaan kepada Abraham, Yesus pernah mengatakan di Yohanes bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Jadi yang datang kepada Abraham itu adalah Yesus. Tetapi kalau Anda tanyakan mana yang kami sembah, yang kami sembah adalah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus yang telah memberikan kuasa di bumi dan langit kepadanya. Jadi saya tidak membantah bahwa Yesus adalah manusia, tetapi dialah Allah yang mengambil rupa manusia sehingga dia bisa mati di salib untuk menjadi penebus buat umatnya. Bagi siapapun yang mau, tidak dipaksa. Tetapi kalau Anda ingin menanggung dosa sendiri, silakan hadapi neraka. Hadapi api neraka. Anda pikir api neraka kayak air hangat? Kalau demikian nggak mungkin iblis ketakutan. Karena itu api kekal yang menghanguskan. Mana bisa orang keluar dari sana. Karena itu kekal namanya. Silakan. Oke ya, berarti fix ya bahwa kafir Quraisy tidak milah Ibrahim ya, karena Anda sudah menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Ibrahim pun tidak menyembah berhala. Kalau milah itu jangan tanggung-tanggung, jangan cuma comot-comot sebagian, lalu yang lainnya nggak sejalan gitu. Saya mau share screen, bisa share screen saya? Kafir Quraisy tidak milah Ibrahim. Ya, rukun Islam berikutnya berzakat ya. Umat Muslim berzakat. Dan ini surat Al-Anbiya ya, ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Lalu ayat 72-nya, dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dan masing-masing kami jadikan orang yang salih. Lalu di ayat 73-nya, dan kami menjadikan mereka ya, mereka itu Nabi Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Menunaikan zakat ya. Ini rukun Islam loh. Anda mungkin sudah familiar ya, orang Islam itu punya rukun Islam, dan ini milah Ibrahim ini ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan milah Ibrahim. Dan yang jadi pertanyaan saya kepada Anda ya, kepada Anda yang mulai tidak konsisten tadi Bapak Allah Yod-Heh-Vah-Veh ini. Allah sudah Anda revisi tadi ya, minta dicabut aja lah Allah, Anda udah nggak butuh Allah tadi kan. Sekarang antara Bapak dan Yod-Heh-Vah-Veh. Jadi Bapak ini apa? Nama, sebutan, gelar atau apa? Yod-Heh-Vah-Veh ini apa? Bapak sebutan, nama atau gelar atau apa? Ya silakan itu aja jawab lah. Dari ajaran yang saya juga ngerti ajaran Yesus atau bukan itu. Silakan. Oke, kalau di dalam Kristen kan tadi udah dijelaskan bahwa Allah itu dipakai di dalam Alkitab sebagai sebutan, bukan sebuah nama. Sedangkan di dalam keislaman dikatakan sebagai proper name. Silakan.
Yang saya tanyakan, kan Anda tadi udah minta Allah dicabut aja lah, sekarang dipakai lagi. Ini Allah itu hanya sebutan. Bapak sebutan bukan? Yodhe sebutan atau bukan? Silakan. Kok diulang-ulang ya? Nama sesembahan kami adalah Yod-Heh-Waw-He. Sedangkan Yesus itu adalah bahasa Yunani. Bahasa Ibrani-nya adalah Yehoshua. Yang terdiri dari dua kata, yaitu Yod-Heh-Waw-He, Yasa. Artinya Yod-Heh-Waw-He, penyelamat. Yod-Heh-Waw-He, penyelamat, itulah yang kami sembah. Dan Allah karena dipakai di dalam Alkitab kami sebagai sebutan, tetap itu sebagai sebuah sebutan. Silakan. Oke, Yodhe-Vav-He Anda tegaskan sebagai yang Anda sembah ya. Lalu yang bernama Yesus Anda sembah atau tidak? Silakan. Aduh, udah tadi saya jawab. Yesus itu nama aslinya Yehoshua, yaitu Yod-Heh-Wav-He, penyelamat. Silakan. Yesus itu Yodhe-Vav-He penyelamat, ya kan? Lalu kalau Bapak penyelamat atau bukan? Silakan. Bukan. Silakan. Oh, Bapak bukan penyelamat, yang penyelamat itu Yesus ya. Lalu Yes. fungsi Bapak untuk apa? Bapak sebagai yang berkehendak, yang menginisiatifkan. Oh, Yesus nggak berkehendak. Oh iya dong. Oh, jadi yang berkehendak ada dua. Yesus mengatakan, bukan kehendakku jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi Bapa yang berkehendak. Oke, saya mau share screen ya. Saya mau share screen agar komplit nih Milah Ibrahimnya. Mudah-mudahan saya dapat pahala dalam banyak pahala di lain dia. Saya mau share screen. Yang pasti. Bentar. Bentar ya. Nah ini. Nah ini Milah Ibrahim itu komplit ya. Umat Islam memang milah Ibrahim karena Ibrahim berhaji dan umat muslim pun berhaji. Jadi bukan hajinya kafir Quraisy. Oke. Ini di surat Al-Hajj ya, ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendari setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Itu kan? Itu agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir gitu kan. Ada juga nih, saya coba ini lagi, coba nanti saya screen lagi. Jadi Anda tadi menyebutkan bahwa yang disembah itu Yesus ya, Bapak tidak disembah ya. Bapak tidak disembah. Yang disembah itu adalah Yesus. Berarti Anda nanti akan berhadapan dengan Matius 7, 21, 23 ya. Apakah menurut Anda utusan itu layak untuk disembah? Karena menurut Yohanes 17 ayat 3, Yesus Kristus yang Anda sudah modifikasi sebagai Yodhe-Vav-He itu layak Anda sembah. Apakah utusan menurut Anda layak disembah? Karena tegas Yesus Kristus itu hanya utusan. Silakan. Ya, tadi saya mengatakan kita menyembah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Silakan. Menyembah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi yang disembah Bapa, Yesus cuma store nama aja, nggak ikut disembah. Dia silakan. Pengantara. Silakan. Oh, calo ya berarti ya. Disembah nggak? Iya dong. Oh, berarti yang disembah ada berapa? Ada satu, ada dua. Silakan. Ya, satu yang imanen, satu yang transenden. Sesuai dengan Ibrani 1 pasal 1 ayat 8. Silakan. Jadi yang disembah hanya satu yang imanen, satu yang transenden. Yang imanen yang transenden sama atau beda?
Ya beda, transenden itu Bapa, yang Oh, imanen itu beda. adalah Yesus. Berarti Yang kalau beda 1 tambah 1 ya berapa? 1 tambah 1 ya bisa tambah, bisa kali. 1 kali 1 berapa? sama atau beda? Ya beda lah, Nah, Pak kalau Please. beda 1 tambah 1 berapa? 1 kali 1 ya 1. Saya nanyanya 1 tambah 1, kan itu beda tadi Anda. Imanen dan transenden itu beda. Sekarang 1 tambah 1 berapa? Ya nanti kita bahas lah, itu kan urusan Tritunggal. Kita bicara sesuai tema dulu lah. Iya kan ini ajaran. Mana yang selamat dan Nggak ada dibenarkan oleh kitab ajaran satu tambah suci gitu satu. kan. Itu kan. Tadi ada imanen dan transenden Anda tegaskan beda. Imanen Oke, 1, transenden 1. 1 tambah 1 berapa? Karena beda ini soalnya nggak sama. itu sama aja dengan tubuh jiwa Kalau kita. kalau Ada nggak 3 sama, tapi satu tapi 3. Ya, tubuh kita terdiri dari badan kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada 3 tapi 1. Bisa 1, bisa 3. badan kita tubuh, jiwa, dan roh. Ya, Badan kita ya. kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Oh, tubuh, jiwa, dan roh gitu. Ada Kita 3 ya. kan? Ada, Heeh. tapi 1. Nah, Oh iya, demikian juga Sang Pencipta. berarti yang Anda sembah itu jamak ya, karena kita ya. Ya, kesatuan jamak. Kita Ya juga jamak. kesatuan jamak ya. Manusia juga Ya. kesatuan jamak. Oh iya. Jadi yang disembah itu rohnya disembah, tubuhnya disembah, jiwanya disembah. Ya, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Kenapa tidak dalam tubuh dan kebenaran, hanya dalam roh dan kebenaran? Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Oh, bukan tubuh, bukan. Ya, yang Kalau roh, dia bisa roh, menyatakan dalam rupa apapun. Mau oh, tiang api, tangan roh menulis, sama apapun tubuh bisa. sama apa beda? Roh sama tubuh sama atau beda? Beda Oh, dong. beda. Roh sama tubuh itu beda. Roh sama jiwa? Beda dong. Oh, beda juga. Berarti ada roh, ada tubuh, ada. Jadi 1 tambah 1 berapa itu? Ya, bisa 1. Oh ya, jadi ini kata Kang Satria Injil 1 tambah 1 tambah 1 bisa 1 ya, luar biasa jawabannya ya. Ya, Jadi tubuh dan roh itu beda. Yang Anda sembah roh, gitu kan? Tubuhnya nggak Anda silakanlah sembah. ngomong sendiri, timer saya yang didalanin. Ah, Mbak. Ya. Jadi yang Anda sembah mananya? Rohnya, tubuhnya, atau jiwanya? Silakan. Aduh, diulang-ulang. Saya udah bilang kita menyembah di dalam roh. Tolong matikan timer. Di dalam roh ada apa aja? Nggak tahu. Kok nggak tahu kan sesembahan Anda? Ya karena nggak Silakan. ditulis. Nggak ada ayatnya roh isinya apa. Oh, nggak ditulis roh isinya apa? Kalau di dalam jiwa ada apa aja? Nggak Nggak usah ditulis juga. dimatikan, tinggal sedikit. Ayo debat aja Hmm. langsung. Saya jawabnya ya pendek-pendek aja. Nggak tahu itu. Oh, nggak tahu juga. Di dalam tubuh ada apa aja? Nah, itu adanya di ilmu biologi. Oh, dalam tubuh adanya di ilmu biologi. Berarti Tuhan Anda itu bisa dipastikan dalam ilmu biologi ya? Ya terserah lah, bisa. Oh ya, terserah seperti itu. Jadi gini ya, teman-teman sekalian nih partisipan ya. Jadi sudah dipaparkan nih sebenarnya ya. Karena saya juga nggak jelas nih menyimpulkannya terkait ketuhanan juga dari Allah Bapa Yesus ya, menampakkan diri Abraham lalu lahir lagi di zaman ini. Lalu ada roh, jiwa, dan ini juga yang disembah roh di dalam tubuh, yang disembah tubuh di dalam roh, dan pas ditanya juga nggak tahu. Ya, Oke, makasih. Bis, waktu saya masih ada 2 habis. menit ya. Ya, silakan. Saya Kang Oke, izin oke, share Kusnadi. oke. screen ya. Kasih Izin waktu share 3 screen. menit lah, saya tambahin Waduh, terima kasih. Izin share untuk screen. untuk Izin share memperbaiki screen. rekonstruksi yang acak-acakan tadi dari Kang Kusnadi, silakan. Oke, izin share screen. Ya, kita baca satu hadis. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Saibah berkata, dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Hasan Juraisi dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemiripan dengan orang-orang kafir Quraisy yang berhaji, bertawaf, berwukuh, bermabit, bersa'i safa marwa, bersunat, dan seterusnya sederetan, itu adalah sebuah kemiripan. Jadi, tidak salah kalau hadis itu mengatakan bahwa
bisa jadi bagian daripada kaum itu. Jadi di dalam dialog ini ternyata sepanjang pembicaraan tidak pernah terbukti pencipta datang kepada Nabi Muhammad, tetapi beralasan bahwa ini itu, tetapi terbukti kepada seluruh nabi-nabi Israel dan seluruh nabi-nabi yang ada, Tuhan pernah menyatakan diri. Meskipun diakui di dalam An-Nisa 164 bahwa kepada Musa berfirman langsung, tetapi tidak pernah ditemui kepada Muhammad. Bahwa Allah pun dicatat di tahap 14, mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku. Sayangnya itu hanya kepada Musa, tetapi tidak pernah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau demikian, apa yang bisa diharapkan? Kalau Anda nanti datang ke akhirat, maka pencipta itu akan mengatakan bahwa maaf, saya tidak pernah mengangkat nabimu sebagai nabi yang benar. Karena saya tidak pernah menyatakan diri, dan itu tertulis di dalam Bilangan 6 ayat 4 bahwa dia akan menyatakan diri kepada para nabinya. Dan ini tidak. Jadi artinya, silakan Anda pilih, itu nabi Tuhan atau nabi siapa? Karena Jibril bukanlah Gabriel. Makasih. Oke, tinggal closing kayaknya moderator. Oke, saya lupa ini mati sendiri. Oke, sekarang kan udah waktunya ini ya. Closing statement-nya 3 menit saja ya, Ibu. Iya, Uci kan 3 sudah menit di sini. saja. Ya, 3 menit saja Oke. lah. Silakan Kang Kusnadi. Oh, saya duluan ya. Tadi yang Oke. pertama soalnya. Ya, jadi berarti kepada siapa lagi Anda mengandalkan diri selain kepada makhluk yang datang ke Gua Hiro itu? Siapakah dia? Tapi karena terjadi di Gua Hiro, maka silakan pertimbangkan 2 Petrus 2 ayat 4, di mana gua-gua itu adalah tempat di mana malaikat-malaikat terkutuk durhaka itu dikurung oleh Sang Pencipta. Jadi, yang dikatakan Jibril terbukti bukanlah Gabriel. Kenapa? Karena Gabriel kepada Daniel, di Daniel 9 ayat 26 mengatakan bahwa Mesias the Prince itu ya adalah Yesus itu akan mati. Tetapi Jibril mengatakan di An-Nisa 157, dia tidak mati. Kemudian, banyak lagi tentang Yesus yang dikatakan oleh Jibril bahwa dia bukanlah Tuhan. Tetapi malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, kepada Yusuf, kepada para gembala, dia adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi, juru selamat penebus dosa. Jadi artinya Jibril bukanlah Gabriel. Lalu siapakah Jibril itu? Dalam episode berikutnya kita bisa bahas siapa Jibril tersebut berdasarkan ayat suci daripada Alkitab maupun kepada Al-Quran, tetapi saya sudah sekilas menggambarkan siapakah Jibril itu, yang jelas dia bukanlah malaikat Gabriel. Tetapi dari perilakunya pada saat dia datang kepada Muhammad, dia dikatakan memeluk, tetapi di terjemahan lain seperti di Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq maupun Ibnu Hisham dikatakan dia mencekik sebanyak 3 kali. Sehingga tidak tahan lagi, artinya dia hampir rohnya mau keluar. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kalau demikian perilakunya, yang menimbulkan ketakutan kepada Nabi sampai akhirnya dia harus ditenangkan oleh Khadijah dan ditenangkan dengan cara diselimuti oleh selimut. Lalu siapakah dia? Silahkan direnungkan karena itulah andalan Anda satu-satunya pada saat Anda di akhirat. Karena pencipta tidak bisa lagi diminta bertanggung jawab karena dia tidak pernah menyatakan diri kepada Nabi Muhammad. Jadi silakan renungkan dan berikan jawaban kepada kami, siapakah malaikat Jibril itu? Yang jelas di dalam kitab suci kami terbukti bahwa dia bukanlah malaikat Gabriel, tetapi dia adalah sesosok yang lain yang saya tanda petik sudah sampaikan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Saya kira itu aja apa yang dialog ini, dan terima kasih kepada Pak Muklis yang sudah meluangkan waktu untuk berdialog.
dan tolong dipahami bahwa ini adalah hanya pembicaraan akademis. Janganlah Anda rubah iman, kita tetaplah di iman kita masing-masing, dan ini adalah hanyalah pembelajaran buat kita lebih bijaksana. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, saya mau share screen dulu ya di closingnya. Oke, silakan. Aduh, screen. Jadi ini tasabuh tadi ya katanya ya. Ini